Ketika kita mengamini bahwa ilmu pengetahuan sebagai pondasi dari peradaban, maka mau tak mau kita harus menjumpai buku sebagai suatu perwujudan. Dan membaca merupakan salah satu aktivitas penghormatan akan perwujudan tersebut. Seorang bibliofil yang kita ceritakan di video sebelumnya adalah mereka yang begitu mencintai buku. Ia tidak hanya membeli, mengoleksi, dan memajangnya layaknya ornamen yang dibeli sehabis kunjungan kerja dari luar negeri. Tetapi buku itu dibacanya sampai habis. Aktivitas membaca beberapa bibliofil ini yang pastinya membuat kita geleng-geleng kepala. Mereka membaca buku tidak seperti aktivitas membaca buku yang kita pikirkan. Tentunya, membaca dan mendengar cerita ini membuat kita malu dan tidak ada apa-apanya. Di antaranya, Babington Macaulay. Ia membaca buku sambil berjalan kaki. Mampu berkelok-kelok di keramaian jalan London agar tidak menabrak dan ditabrak orang. Ia mampu berjalan cepat seperti orang lain, tetapi ia juga mampu membaca di atas kecepatan orang lain. Selain Macaulay, ada juga Thomas Hearne. Ia membaca buku sambil jalan-jalan di sore hari sampai gelap datang. Bahkan, ia pernah tersesat karena keasyikan membaca sambil berjalan tersebut. Selanjutnya, Napoleon Bonaparte, seorang kaisar pemimpin perang dari Prancis. Ia sampai membangun lemari buku di dalam keretanya, agar di sela-sela peperangan ia tetap bisa membaca buku. Atau Thomas Edward Lawrence, sang pengelana Inggris yang legendaris. Ia membaca buku Aristophanes di atas punggung unta selama perjalanan mengelilingi Arabia. Dan Pliny, salah seorang pelopor pembuat ensiklopedia, ia sering berkeliling Roma memakai kereta yang tertutup agar kegiatan membacanya tidak terganggu. Itu beberapa cerita para bibliofil dalam melakukan aktivitas bacanya. Bagi kita, di antara musuh terbesar membaca adalah malas. Dan setelah malas berhasil kita taklukkan, datang lagi musuh yang lain, yaitu rasa kantuk. Padahal kita tidak membaca di kursi empuk dalam ruangan ber-AC dan beraroma wangi parfum mahal milik kita. Dan inilah beberapa cara bibliofil dalam melawan rasa kantuk ketika mau dan sedang membaca buku. Di antara tokoh-tokoh itu adalah Ringelbergins. Tokoh ini rela tidur melintang di atas dua bilah papan agar ketidaknyamanan tersebut membuat ia tidak bisa tidur lama, dan ia bangun untuk melanjutkan bacaannya. Selanjutnya, dari Cina ada Sun Qing. Karena ia tidak ingin berhenti membaca, ia rela mengikat rambutnya ke tiang agar tetap tegak. Selanjutnya, Lin Xun. Ia menyimpan obor-obor kecil dari jerami di atas meja bacanya, yang apabila ia terangguk-angguk kantuk, obor itu akan membakar rambutnya. Nah, itulah di antara kisah para penggandrung buku yang demi membaca, mereka rela melakukan hal-hal di luar kebiasaan orang banyak. Sedangkan kita masih biasa, bahkan belum apa-apa. Dan bagaimana dengan pengalaman membaca kawan-kawan? Boleh di-share di kolom komentar. Terima kasih.